Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan studi kasus ledakan hama wearing coklat pada tanaman padi di daerah Sumatera Barat pada tahun 2014 sampai 2017. Selanjutnya materi awal akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Syakira Indila dengan NIM 3 akan menjelaskan latar belakang kasus dari ledakan hama wearing coklat pada tanaman padi tahun 2014 sampai 2017. Pada periode 2014 sampai 2017, Provinsi Sumatera Barat, khususnya Solok, Padang Pariaman, dan Tanah Datar mengalami serangan berat hama wearing coklat. Hama ini menghisap cairan floem pada padi, menimbulkan gejala copper burn yang menyebabkan daun menguning, mengering, dan tanaman mati sebelum panen. Serangan terjadi berturut-turut selama beberapa musim dan menurunkan produksi padi hingga 70%. Dengan ribuan hektar sawah mengalami busuk. Akibatnya, banyak petani mengalami kerugian ekonomi besar dan kesejahteraan mereka menurun. Kasus ini menjadi perhatian nasional karena Sumatera Barat merupakan salah satu lumbung padi utama di Sumatera. Sehingga perlu ditelusuri penyebab dan strategi pengendalian yang lebih berkelanjutan. Materi selanjutnya, faktor penyebab ledakan hama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Ihsan Ramadan dengan NIM 2410242041 akan menjelaskan mengenai tentang faktor penyebab ledakan hama. Yang pertamanya yaitu penggunaan varietas padi yang seragam dan rentan. Petani banyak menanam varietas di R64 dan Ciherang yang hasilnya tinggi, namun rentan terhadap biotipe wearing baru. Penanaman varietas yang sama terus-menerus membuat wearing cepat beradaptasi dan populasinya meningkat pesat. Yang kedua ada penggunaan pestisida kimia berlebihan. Pemakaian pestisida berbahan neonikotinoid dan organofosfat secara berlebihan justru membunuh musuh alami wearing seperti laba-laba dan kepik predator. Akibatnya, wearing berkembang tanpa pengendali alami dan menjadi kebal terhadap pestisida. Yang ketiga ada tanam tidak serempak. Perbedaan waktu tanam membuat padi muda selalu tersedia sepanjang tahun, sehingga wearing terus memiliki inang dan populasinya berkembang tanpa henti. Yang keempat, perubahan iklim. Curah hujan tinggi dan periode kering panjang mempercepat siklus hidup wearing dari 25 menjadi sekitar 18 hari, menyebabkan populasinya meningkat lebih cepat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu dampak serangan wearing akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Dewi Sabila dengan NIM 1008. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi dari teman saya, yaitu dampak serangan wearing. Nah, dampak dari serangan wearing yang coklat tidak hanya dirasakan oleh petani secara ekonomi, tetapi juga terhadap keseimbangan ekosistem pertanian dan ketahanan pangan daerah. Adapun dampak tersebut yang pertama itu kerugian ekonomi dan sosial. Nah, dari ribuan hektar sawah mengalami puso dengan hasil panen turun hingga 60-100%. Banyak petani yang merugi dan terlilit utang akibat tingginya biaya pengadilan. Selanjutnya itu penurunan produksi beras daerah. Produksi beras Sumatera Barat menurun tajam, bahkan beberapa daerah sempat bergantung pada pasokan dari provinsi lain seperti Riau dan Jambi. Yang ketiga yaitu dampak dari lingkungan. Penggunaan pestisida kimia secara berlebihan menyebabkan pencemaran air sawah, matinya organisme yang target seperti katak, ikan kecil, dan serangan penyerbu, serta menurunkan kesuburan tani jangka panjang. Hal ini menciptakan keseimbangan ekosistem sawah sehingga populasi hama mudah meledak kembali setelah pengendalian dihentikan. Terus yang keempat itu dan yang terakhir, gangguan terhadap kesehatan manusia. Residu pestisida yang terbawa melalui air atau hasil panen juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.
Nah, terutama petani yang terpapar langsung selama penyemprotan. Baiklah, saya kembalikan ke rekan saya materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Azari dengan NIM 1017. Saya Alfa Magda dengan NIM 2009. Nah, selanjutnya apa sih Alifah materi kita? Kita akan membahas pencegahan berdasarkan prinsip PHT yang untuk pengendalian hama terpadu. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, penerapan pengendalian hama terpadu menjadi solusi utama. PHT menekan kombinasi teknik pengendalian yang ekologis, ekonomis, dan berkelanjutan. Beberapa strategi utama yang perlu diterapkan antara lain yang pertama ada penggunaan varietas tahan wereng. Petani bisa dilakukan menanam varietas tahan seperti Intari 12, 33 atau 42 untuk menekan perkembangan wereng dan mengurangi ketergantungan pada insektisida. Yang kedua ada tanam serempak atau rotasi tanaman. Tanam serempak memutus siklus hidup wereng, sedangkan rotasi dengan palawijaya seperti jagung atau kedelai menekan populasi hama secara alami. Selanjutnya apa ya? Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu konservasi musuh alami. Nah, mengurangi penggunaan pestisida kimia dan lalu menggunakan pestisida nabati. Dengan demikian, populasi hama musuh alami seperti laba-laba, capung, dan kepik tetap terjaga dan mampu menjaga ekosistem alam. Terus, monitoring dan pengamatan dini. Petani sebaiknya melakukan pemantauan secara rutin terhadap kondisi tanaman, terutama mendeteksi keberadaan hama sedini mungkin agar supaya tidak terjadinya ledakan wereng di sawah. Terus ada pendidikan petani melalui sekolah lapangan. Kita harus memberi pelatihan langsung kepada petani di lapangan. Petani diajarkan mengenali musuh alami, memahami dinamika ekosistem, serta cara memilih dan menggunakan pestisida dengan bijak agar petani tidak masalah dalam menggunakan pestisida. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, makanya saya akan menyimpulkan tentang ledakan wereng coklat di Sumatera Barat. Simpulannya, tahun 2014 sampai 2017 terjadi akibat ketidakseimbangan ekosistem akibat varietas rentan, pestisida berlebihan, tanaman tidak serempak, dan perubahan iklim. Dengan menerapkan prinsip PHT seperti varietas tahan, tanam serempak, konservasi musuh alami, dan pelatihan petani, kejadian serupa dapat dicegah serta mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Saya selaku moderator Pak Windu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.